Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bergabung dalam forum guru berbagi Kecamatan Tirtoyudo. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW. Sebelumnya kami selaku tim dari pembimbing Forum Guru Berbagi Kecamatan Tirtoyudo memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan kali ini kami hanya bisa membagikan pembahasan untuk soal kompetensi teknis melalui video di YouTube. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru peserta tes P3K yang mana sampai dengan detik ini selalu setia untuk mengikuti forum Guru Berbagi Kecamatan Tirtoyudo ini, meskipun hanya melalui video di YouTube. Kemudian kami juga senantiasa mengapresiasi setinggi-tingginya niatan Bapak Ibu, kemudian usaha yang Bapak Ibu lakukan untuk terus mengikuti forum ini, di mana antusiasme ini ditunjukkan atau dibuktikan dengan banyaknya peserta yang dalam minggu ini sudah mulai meningkat dari yang sebelumnya hanya 80, sekarang sudah hampir 190-an peserta. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan ini merupakan amanah bagi kami untuk membimbing Bapak Ibu sebaik mungkin. Adapun untuk kami secara pribadi dalam hal ini ditugaskan untuk membimbing Bapak Ibu terkait dengan soal pembahasan soal kompetensi teknis, lebih khusus pada mata pelajaran PPKN. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan kami untuk membagikan layar terlebih dahulu. Baik, kita memulai untuk pembahasan soal khusus untuk mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan untuk soal yang sudah Bapak Ibu dapatkan di file yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp. Untuk yang nomor 1, selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, merupakan pencerminan dari apakah yang A. kerelaan berkorban, B. cinta tanah air, C. sadar bernegara Indonesia, D. sadar berbangsa Indonesia, atau yang E. jati diri bangsa Indonesia. Tentunya Bapak Ibu sudah mengerjakan semua soal, saya yakin. Untuk yang nomor 1, saya rasa ini tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Jadi yang benar untuk nomor 1 adalah yang B. Baik, mungkin Bapak Ibu guru mungkin ada opsi jawaban lain yang dipilih. Untuk itu mari kita bahas bersama kenapa nomor 1 jawabannya yang B. Yang pertama tentang konsep cinta tanah air, yaitu merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas, sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Cinta tanah air juga menjadi perwujudan dari sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, yang terwujud dalam aktivitas sehari-hari.
Adapun untuk contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan cinta tanah air diantaranya yaitu yang pertama, bangga menggunakan produk dalam negeri, mampu menjaga nama baik bangsa, tidak golput pada saat pemilihan umum. Kemudian yang keempat, menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam, serta melestarikan kebudayaan Indonesia. Berdasarkan referensi materi tersebut, maka untuk nomor 1, jelas nih Bapak Ibu, maka kerukunan dan melestarikan kebudayaan termasuk dalam konsep cinta tanah air. Saya rasa untuk soal ini cukup mudah, jadi mari kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kita mengawali dari konsep terlebih dahulu. Untuk fungsi Pancasila, ada beberapa untuk fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara, di mana pada konsep ini memiliki pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, di mana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar. Mungkin pada kata ini akan lebih saya pertegas, yaitu fungsi Pancasila itu memiliki fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental dan mendasar. Ini arti dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar dan arahan serta petunjuk aktivitas peri kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk fungsi Pancasila yang kedua, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini memiliki arti bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist. Artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya serta Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku memiliki ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas yang dimaksud adalah kepribadian. Artinya, kepribadian bangsa Indonesia berbeda dengan kepribadian atau bahkan kebudayaan dari bangsa-bangsa lain. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia. Pada kalimat kedua ini sering pada soal akan keluar atau dibalik dengan menyebutkan pernyataan seperti ini apa sesuai dengan fungsi Pancasila yang mana. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengambil kata-kata kunci yang dianggap penting nantinya dan memudahkan Bapak Ibu untuk menjawab soal nantinya. Melanjutkan untuk poin keempat, nilai-nilai tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, diantaranya yaitu yang pertama nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan, yang kedua nilai dan jiwa kemanusiaan, 3 nilai dan jiwa persatuan, 4 nilai dan jiwa kerakyatan demokrasi, sedangkan yang terakhir nilai dan jiwa keadilan sosial. Kemudian untuk fungsi Pancasila yang berikutnya yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana, kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.
Cita-cita itu meliputi kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian internasional. Adapun untuk fungsi yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, di mana pada saat mendirikan negara, bangsa Indonesia belum memiliki undang-undang dasar negara yang tertulis. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan penjelmaan atau wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur untuk membela Pancasila selama-lamanya. Sedangkan untuk fungsi Pancasila yang ketujuh yaitu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pada pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi atau jiwa Pancasila, sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan disampaikan oleh bangsa Indonesia. Sedangkan yang ketujuh, yang kedelapan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah hidup. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan tentang fungsi Pancasila mulai dari poin yang pertama hingga poin yang ke-8, harapan kami Bapak Ibu bisa menemukan kata kunci untuk memudahkan pengkategorian dari makna-makna setiap fungsi dari Pancasila. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, mari kita menjawab untuk soal nomor 2. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma yang diyakini bangsa Indonesia paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Makna tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Jiwa bangsa Indonesia, C. Kepribadian bangsa Indonesia, D. Falsafah hidup, atau yang E. Pandangan hidup bangsa. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, maka untuk nomor 2 yang lebih tepat adalah falsafah hidup, yang D. Tentunya untuk soal seperti ini, karena ini bersifat deskriptif, kembali lagi Bapak Ibu harus menemukan kata kunci yang nantinya memudahkan Bapak Ibu untuk memahami soal. Lanjut untuk soal nomor 3. Kita awali dulu dari referensi pengetahuannya dulu. Yang pertama, kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skills, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Dalam konteks teori hukum, misalnya, mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Hal ini diambil dari sumber hakikat pembelajaran PKN SD. Nanti Bapak Ibu guru bisa juga mencari referensinya dengan menggunakan kata kunci tersebut. Kita hubungkan pada soal. Untuk soal nomor 3, kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skills, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat, B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang, C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat, D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang E.
hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Yang mana Bapak Ibu tadi ada kata kunci atau kalimat yang saya tandai dengan warna kuning. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat untuk nomor 3 jawabannya adalah yang B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang, karena ini kaitannya dengan analisis hukum. Sekali lagi, untuk soal seperti ini bersifat deskriptif, jadi pahami konsepnya untuk menjawab soal. Kita lanjut nih Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Di soal nomor 4 ini berkaitan dengan konsep project citizen atau proyek citizen dalam pembelajaran PPKN. Yang pertama, menurut Budimansyah dalam bukunya tahun 2009, project citizen merupakan salah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil atau civil society. Kemudian yang kedua, proyek citizen adalah sebuah model pembelajaran berbasis portofolio. Melalui model ini, para siswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik empirik. Dengan demikian, pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan, dan lebih bermakna. Bapak Ibu bisa mencari referensi untuk konsep kedua ini pada halaman web atau website pada huruf yang saya tandai dengan warna biru. Konsep berikutnya, dalam model Project Citizen, program pengajaran PKN dirancang untuk siswa-siswa di sekolah dari kelas 6 hingga kelas 9. Jadi dari mulai kelas 6 SD hingga kelas 9 di jenjang SMP, yang memperkenalkan siswa dengan lapangan kebijakan publik. Model ini memperkenalkan siswa dengan persoalan peran pemerintah dalam kebijakan publik. Selain itu, PKN sebagai pendidikan demokrasi membuat siswa belajar peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik tersebut. Kemudian yang keempat, Project Citizen di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat efektif di dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Karena siswa diminta untuk membaca, membuat clipping, mengumpulkan informasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan, membaca koran, dan informasi penting lain yang dikumpulkan. Dan yang paling utama, kita nanti kita hubungkan dengan soalnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran Project Citizen, strategi yang ditonjolkan lebih kepada upaya memahamkan siswa dengan dasar-dasar pengetahuan bagaimana warga negara harus mengambil tanggung jawab kewarganegaraan. Untuk referensi ini lebih saya tandai karena berkaitan dengan soal untuk pembelajaran Project Citizen ini lebih ditekankan kepada fungsi siswa untuk mengambil peran sebagai warga negara pada masa yang sifatnya faktual atau lebih bersifat aktual. Artinya pembelajaran ini lebih ditekankan kepada fungsi siswa untuk berperan menjadi warga negara pada masa saat ini hingga masa yang akan datang. Jadi tidak bersifat lampau ya Bapak Ibu. Jadi dari kesimpulan pengetahuan ini, mari kita jawab untuk soal nomor 4. Soal PKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Maka materi pembelajaran yang sesuai adalah apakah yang A, sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda, B, menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda,
C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. Atau E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Berkaitan dengan konsep pembelajaran sebelumnya, maka untuk yang nomor 4 ini, yang lebih tepat adalah yang B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Bapak Ibu juga bisa mencari referensi lain berkaitan dengan model pembelajaran Project Citizen. Tentunya hal itu diharapkan nanti dengan semakin banyak referensi dan semakin banyak mendalami materi ini, maka Bapak Ibu akan menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan model pembelajaran Project Citizen. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada soal berikutnya. Kita belajar tentang konsepnya terlebih dahulu. Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban, yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan Barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Berhubungan dengan hal tersebut, berkaitan dengan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, tentunya tadi pada soal yang kedua nih Bapak Ibu, berkaitan dengan fungsi Pancasila, di mana diwujudkan untuk Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku memiliki ciri khas, dalam artian dapat membedakan dengan bangsa lain. Ciri khas yang dimaksud adalah kepribadian. Kepribadian yang dimaksud diantaranya bisa berupa budaya ramah tamah, adat ketimuran, sopan santun, dan lain-lain. Merujuk pada konsep tersebut, maka Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya yang asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan, akan tetapi justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa. Artinya, dalam hal ini, dengan adanya fenomena globalisasi yang menyebabkan adanya perkembangan dan perubahan yang cepat, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya membawa dampak negatif dan positif yang mana kita dituntut untuk bisa menyaring atau memfilter dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana hal-hal yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu yang kita ampu atau kita bisa manfaatkan, akan tetapi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Pancasila, itu yang kita buang atau kita tinggalkan. Begitu nih Bapak Ibu kesimpulannya untuk nilai Pancasila yang berkaitan dengan menghadapi fenomena globalisasi. Berkaitan dengan materi ini, mari kita menjawab untuk soal nomor 5. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita, apakah yang A, memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, atau yang B, berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, atau C,
kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, atau D, tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa, atau E, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Tentunya dengan konsep ini Bapak Ibu, dengan materi yang sudah kita bahas, tentunya lebih mudah ya Bapak Ibu. Untuk nomor 5, jawaban yang lebih tepat adalah menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal kompetensi teknis lebih khusus pada materi PPKN. Mudah-mudahan nantinya pembimbingan atau pembahasan soal-soal yang sudah kita lakukan bersama-sama mulai dari kegiatan yang pertama hingga saat ini dapat memberikan bekal kepada Bapak Ibu semua ketika nanti mengerjakan soal tes P3K. Sedikit tambahan dan motivasi untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa kita selalu punya tips untuk menghadapi tes, baik itu tes CPNS atau tes P3K berdasarkan pengalaman kami nih Bapak Ibu. Ini sedikit berbagi saja nih. Yang pertama tentu adalah doa nih Bapak Ibu. Doa dari diri kita sendiri nih Bapak Ibu. Kita memohon kepada Tuhan, kita memohon kepada Allah dengan setulus hati. Kemudian yang kedua tentunya adalah jangan lupa untuk meminta restu atau izin dari keluarga, dari orang tua, dari istri, dan jangan lupa anak juga penting. Tidak menutup kemungkinan anak kita juga ikut mendoakan usaha kita. Harapannya kita bisa lulus. Kemudian yang ketiga tentunya adalah optimis terhadap tes nanti, terhadap hasil tes nanti. Kita optimis bahwa kita bisa lulus dan hilangkan pemikiran bahwa ini hanya sekedar coba-coba, Bapak Ibu. Yang penting kita coba dulu. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Niatkan mulai dari sekarang kita untuk optimis dapat menyelesaikan tes dan lulus. Jadi jangan sekali-kali ada pikiran yang penting dicoba dulu, bukan saatnya coba-coba nih Bapak Ibu. Anggap saja bahwa ini adalah kesempatan terakhir Bapak Ibu dan yakinkan bahwa Bapak Ibu nanti lulus. Kemudian untuk berikutnya yaitu tetap jaga pola makan nih Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu makan dulu atau sarapan dulu, ini penting nih Bapak Ibu. Kita selalu menyampaikan ini kepada anak didik kita, tapi kadang kita sendiri belum tentu bisa melakukan. Jadi harapan kami, jaga pola makan dengan asupan makanan, terutama makanan yang bergizi sebelum Bapak Ibu melaksanakan tes. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa, ini yang sangat penting sekali dan ini sering kita menyepelekan, persyaratan tes harus kita siapkan sedini mungkin. Siapkan tempat, karena nanti kita tetap bisa membawa tas. Upayakan sebelum berangkat periksa persyaratan tes yang harus kita bawa. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan materi kompetensi teknis lebih khusus untuk materi PPKN. Harapan kami sekali lagi ini bisa memudahkan Bapak Ibu semua untuk nantinya menghadapi tes P3K. Demikian yang dapat kami paparkan, dapat kami sajikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, terutama Bapak Ibu calon P3K yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian atau tes P3K. Nah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal Bahasa Indonesia paket 5 guru kelas
Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Pertama yang kita bahas adalah tentang penalaran logis. Apa sih penalaran itu? Jadi penalaran didefinisikan sebagai proses mental yang bergerak dari apa yang kita ketahui kepada apa yang tidak kita ketahui sebelum berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Soal tes dalam penalaran kritis disusun untuk menguji kemampuan Bapak Ibu dalam mengambil serangkaian fakta yang ditampilkan dalam kalimat dan memahaminya, serta memanipulasi informasi untuk menyelesaikan suatu masalah khusus. Tes penalaran kritis terbagi menjadi dua. Jadi kita nanti akan membahas dua bab di sini adalah penalaran logis dan tes analitis. Namun di sini yang kita titik beratkan adalah bagaimana kita bernalar, kemudian logis, penalaran, dan logika. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tes penalaran logis atau silogisme adalah tes penalaran yang menguji kemampuan Bapak Ibu dalam menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan premis menggunakan prinsip logika. Jadi di sini kita akan bermain logika Bapak Ibu. Tes penalaran logis dipakai bukan untuk menguji kemampuan Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, akan tetapi tes ini disusun untuk menguji kemampuan Bapak Ibu untuk mendapatkan fakta-fakta pada suatu teks atau kalimat dan memahaminya serta memanipulasi informasi tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kita next. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan tak langsung karena penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematik dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme kategorik adalah semua proposisinya merupakan proposisi kategorik. Silogisme kategorik berbentuk standar adalah silogisme yang terdiri dari 3 proposisi, termasuk subjek, predikat, term penengah, dan konklusi yang disebut setelah premis-premis itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan tak langsung karena penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu ya, silogisme kategorik gitu ya. Adalah silogisme yang semua proposisinya mempunyai proposisi kategorik, sedangkan yang standar seperti ini yang ada predikat subjeknya, ada predikat, ada term penengah, dan konklusi yang disebut setelah premis-premisnya. Contoh, kalau kita lihat contohnya adalah semua mamalia menyusui anaknya, itu adalah merupakan premis mayor. Semua kerbau mamalia itu adalah premis minor. Nah, di sini kalau kita lihat ada MP, SM, SP, maka M itu adalah middle term atau term penengah. Kemudian S-nya adalah subjeknya, kemudian P-nya adalah predikatnya. Nah, di sini yang kita cari adalah termnya Bapak Ibu. Dalam mencari silogisme itu adalah kita cari termnya dulu. Persamaannya dulu kita cari apa? Di sini kata yang sama adalah mamalianya. Otomatis mamalia akan kita eliminasi Bapak Ibu. Kemudian kita kalau dalam silogisme kita bisa mengambil cara yang mudah, yaitu mengambil pada kalimat kedua gitu. Kalau kalimat kedua berbunyi apa, maka kita nanti hubungkan dengan katanya, jadi SP-nya gitu ya. Maka jawabannya adalah ketika ada semua mamalia menyusui anaknya dan semua kerbau mamalia, maka kita ambil kesimpulan dari yang baris kedua, yaitu semua kerbau mamalia kita eliminasi, mengganti P-nya adalah menyusui anaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya adalah konklusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, hukum-hukum silogisme kategorik adalah jika dalam satu premis partikular untuk kesimpulan juga harus partikular. Contohnya adalah semua perilaku menyimpang tidak baik untuk mendidik. Kemudian sebagian perilaku orang tua adalah menyimpang. Di sini ada kata-kata menyimpang, gitu nggih. Maka kita ambilkan adalah dari kata kedua. Jadi kita ambil kesimpulan
Sebagian perilaku orang tua, jadi kita ambilkan dari yang kedua dulu, baru kita hubungkan dengan P. Predikat yang pertama adalah tidak baik untuk mendidik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada yang dua juga, jika salah satu premis negatif, gitu ya, untuk kesimpulan juga harus negatif Bapak Ibu. Artinya kita contohkan di sini seperti ini. Semua pencuri tidak disenangi. Sebagian anak jalanan adalah pencuri. Maka tetap kita ambilkan dari yang kedua. Jadi sebagian anak jalanan akan bersifat tidak disenangi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk contoh nomor 2 kita lanjutkan. Ketiga, dari dua premis yang sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Kesimpulannya diambil dari premis-premis partikular tidak menghasilkan kebenaran yang pasti. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Sebagian ikan tidak bersisik, gitu ya. Beberapa hewan air adalah ikan. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan, jadi beberapa hewan air tidak bersisik itu merupakan tidak sah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada dua premis negatif. Artinya premis itu tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Contoh seperti ini. Harimau bukan kerbau. Serangga bukan kerbau. Sehingga tidak ada kesimpulan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung. Nanti sambil berjalan sambil belajar. Paling tidak salah satu dari term penengah harus mencakup. Jika dua premis term penengah tidak mencakup akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Contohnya, semua mamalia bernafas dengan paru-paru. Ini contohnya ya. Jadi paling tidak salah satu dari term penengah harus mencakup. Jika dua premis yang term penengah tidak mencakup akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Semua mamalia bernafas dengan paru-paru. Hewan ini bernafas dengan paru-paru. Kesimpulannya apa? Jadi hewan ini adalah mamalia. Kesimpulan karena bisa jadi hewan tersebut bukan mamalia. Contohnya adalah ikan. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. 6. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premis. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah. Contohnya adalah mawar adalah bunga. Melati bukan mawar. Jadi, kita ambil kesimpulan dari yang kedua adalah melati bukan bunga. Bunga pada kesimpulan merupakan term negatif. Padahal pada premis adalah positif. Itu contoh dari term predikat. Kemudian term penengah harus mempunyai makna yang sama, baik itu untuk premis mayor ataupun premis minor. Jika term penengah mempunyai makna ganda, kesimpulan akan berbeda. Contohnya, bulan itu merupakan benda langit. Mei adalah bulan. Jadi, Mei adalah benda langit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Berarti di sini pengertian bulan pada kedua term tidaklah sama. Haruslah term harus mempunyai makna yang sama. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan term atau middle. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ingat, suatu konklusi atau kesimpulan yang sah dan dapat diakui apabila berasal dari premis yang benar dan prosedur yang sah, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, bentuk-bentuk dari silogisme. Silogisme dapat dibagi berdasarkan letak term penengah atau mediumnya. Dengan keterangan, S adalah subjek, kemudian P adalah predikat, M adalah middle term. Ya. Nah di sini Bapak Ibu yang pertama, dengan tipe medium sebagai subjek pada premis mayor, dan mediumnya akan menjadi predikat pada premis minor. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada MP dengan rumus SM sama dengan SP, artinya subjek dan predikat. Kita lihat Bapak Ibu, contohnya adalah di sini syarat-syarat khusus untuk bentuk ini adalah premis mayor harus universal, premis minor harus afirmatif atau bersifat menguatkan atau mengesahkan. Contoh seperti ini.
Semua yang dilarang agama, itu ya tadi keterangannya adalah medium sebagai subjek, berarti agama kita jadikan sebagai medium. Bersifat tidak baik kita jadikan predikat, kemudian pada premis minornya berbohong adalah dilarang agama. Dilarang kita ganti ya, subjeknya tadi agama, kemudian dilarangnya adalah M. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita ambil kesimpulan silogisme itu dari baris kedua, gitu Bapak Ibu ya, dari premis minornya. Jadi berbohong adalah kita hubungkan dengan premis mayornya, adalah bersifat tidak baik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Medium yang kedua adalah medium menjadikan predikatnya premis mayor dan premis minor. Artinya rumusnya sudah berubah di sini Bapak Ibu. Ada PM, SM sama dengan SP. Nah, syarat-syaratnya adalah premis mayor harus universal. Premis minor kualitas harus berbeda dengan premis mayornya. Kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Contohnya. Semua burung bertelur. Burung di sini adalah predikat, bertelurnya adalah medium. Tidak satu pun mamalia kita kasih subjeknya dan bertelur. Jadi bertelurnya sama. Kita ambil kesimpulan, jadi tidak satu pun gitu ya, mamalia adalah burung. Karena bertelur di sini sama, jadi kita bisa mengeliminasi yang mediumnya. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan. Yang ketiga adalah medium menjadi subjek premis mayor maupun premis minor. Jadi M-nya sekarang bergeser di depan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Syaratnya dulu. Premis minor harus afirmatif dan konklusi harus partikular. Contohnya adalah seperti ini. Semua siswa SMA N1 pandai berpidato. Ya. Sebagian siswa SMA N1 pendiam. Maka kita ambil kesimpulan karena konklusinya harus partikular, maka sebagian karena di sini yang sama adalah siswanya SMA N1, maka kita ambil sebagian pendiam ya, pandai berpidato. Seperti itu Bapak Ibu, kita lanjutkan. 4. Medium menjadi predikat premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Jadi dibalik ya Bapak Ibu. Syaratnya adalah jika premis mayor afirmatif, maka untuk premis minor harus universal. Dan jika premis minor adalah negatif, maka premis mayor ya harus universal. Contoh, semua tentara adalah manusia. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian semua manusia akan mati Bapak Ibu. Maka kita ambil kesimpulan, jadi gitu ya. Sebagian yang akan mati adalah tentara. Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada soal Bapak Ibu. Nah, pada soal nomor 1, nanti 1, 2, 3 kita bahas sebagai soal silogisme. Kita bahas soal nomor 1 adalah tidak ada pemalas yang sukses. Maka Bapak Ibu coba menganalisis di sini, tidak saya bahas terlalu detail. Saya ingin Bapak Ibu menganalisis jawabannya apa, kira-kira dalam hati silakan disebutkan. Kemudian pada premis minornya adalah semua yang sukses hidupnya sejahtera. Tidak ada pemalas yang sukses. Semua yang sukses hidupnya sejahtera. Di sini kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan juga. Ada kata-kata yang sukses yang sama Bapak Ibu. Dan ambillah selalu dari yang minor Bapak Ibu. Jadi apakah A sebagai pemalas tidak sukses? B tidak ada pemalas yang sejahtera hidupnya? C semua pemalas sukses? Atau D sebagian yang sejahtera hidupnya bukan pemalas? Atau E semua pemalas hidup sejahtera? Oke, Bapak Ibu monggo diambil kesimpulan. Kita bahas, jawabannya adalah Bapak Ibu bisa lihat jawabannya adalah D. Selalu kita ambilkan dari yang kedua adalah sebagian yang sejahtera hidupnya
Ya, kita ambilkan yang depan, bukan pemalas. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut di soal nomor 2. Ini juga saya ingin Bapak Ibu mengira-ngira jawabannya apa. Tony adalah orang desa. Tony bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Banyak buruh-buruh yang malas. Malik adalah teman Tony. Jadi, maka Bapak Ibu bisa menyimpulkan apa di sini? Ada Tony adalah orang desa. Tony bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Banyak buruh-buruh yang malas. Kemudian Malik adalah teman Tony. Jadi apa Bapak Ibu? Apakah A. Malik mungkin sedesa dengan Tony? Kesimpulannya bisa kita ambil apa Bapak Ibu? Teman-teman, Tony semua malas. Malik adalah orang kota. Malik itu malas atau Tony itu malas? Mari Bapak Ibu, coba Bapak Ibu analisis soal nomor 2. Lebih kepada apa silogisme pada kali ini? Oke Bapak Ibu, sambil kita bahas, maka nomor 2 sebenarnya yang lebih tepat jawabannya adalah A Bapak Ibu. Jadi kita ambilkan dari Malik mungkin sedesa dengan Tony. Jadi ya kita ambilkan kesimpulan seperti ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu nomor 3. Semua kendaraan berbahan bakar bensin. Tak sebuah motor pun berbahan bakar bensin. Jadi ya, ini Bapak Ibu langsung aja kita bahas. Maka yang nomor 3 jawabannya adalah B. Tak sebuah motor pun adalah kendaraan berbahan bakar bensin. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa kita ambilkan. Kemudian Bapak Ibu untuk materi berikutnya adalah penalaran analitik. Yaitu tes penalaran analitik bisa disebut juga analisis. Analitis merupakan tes penalaran yang menguji kemampuan Bapak Ibu dalam menganalisa suatu informasi berbentuk teks, paragraf, serta memanipulasi informasi atau data tersebut untuk menyimpulkan suatu masalah dan mengambil suatu kesimpulan. Berbeda dengan penalaran logis yang menggunakan prinsip-prinsip silogisme dalam mengambil kesimpulan, penalaran analitik lebih menekankan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan yang bersifat analisis Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan gambar dan seterusnya. Nah, kita coba aja langsung pada soal. Wilma selalu mandi setiap hari, kecuali hanya jika ia sakit. Gitu. Hari ini Wilma sakit. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa pada penalaran analitik ini bisa kita ambil kesimpulan langsung Bapak Ibu. Jadi Wilma selalu mandi setiap hari, gitu. Kecuali jika ia sakit. Hari ini Wilma sakit, berarti otomatis Wilma oke, betul sekali. Wilma tidak mandi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan di soal nomor terakhir, nomor 5. Vini lebih pintar daripada Budi. Ya. Vini lebih pintar daripada Susi dan Arif. Nah, maka kita ambil kesimpulan saja. Vini itu lebih pintar daripada Budi, gitu ya. Vini lebih pintar daripada Susi dan Arif. Kamu bisa ambil kesimpulan bahwa Vini paling pintar di antara mereka. Sudah selesai Bapak Ibu. Seperti itu tentang pembahasan silogisme dan penalaran analitik. Nanti untuk soal-soal latihannya akan saya berikan pada grup WhatsApp Bapak Ibu. Saya kira sudah selesai Bapak Ibu untuk materi bahasa Indonesia. Saya harap Bapak Ibu senang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, untuk kompetensi teknik ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar di modul 3, yaitu mengenal sistem pernafasan manusia. Ya, bagaimana sih sistem pernafasan manusia itu? Apa organ pernafasan manusia? Lebih lanjut kita akan bahas dalam soal. Langsung kita ke soal nomor 1 ya. Saluran pernafasan pada manusia tersusun atas organ-organ pernafasan. Secara berurutan, susunan organ-organ pernafasan yang membentuk saluran pernafasan tersebut adalah apakah A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu rongga hidung, kemudian ke faring,
laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir adalah paru-paru. Ya, untuk pembahasannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Ya, dimulai dari rongga hidung. Ya, bisa juga melalui rongga mulut, pernafasan manusia, kemudian ke faring, kemudian ke laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan terakhir adalah alveolus atau paru-paru. Ya, gitu. Soal nomor 2. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen oleh manusia. Organ pernafasan yang berfungsi menyerap oksigen atau organ pernafasan yang menangkap oksigen adalah apakah alveolus, glotis, faring, atau trakea? Ya, jawabannya adalah alveolus. Ya. Jadi, alveolus itu adalah pusat pertukaran gas. Di sini adalah pusat pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen atau menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan glotis yang B di situ adalah untuk membuat beberapa suara fungsinya, di antara pita suara dan di kata-kata untuk didengar saat bergetar. Sedangkan faring yaitu mengalirkan udara dari hidung atau mulut yang kita ambil ketika bernafas, kemudian ke trakea. Jadi faring itu adalah saluran udara dari hidung atau mulut ke trakea. Sedangkan trakea sendiri di situ adalah mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Jadi ketika melihat soal, berarti yang paling tepat adalah alveolus. Lanjut ke soal nomor 3. 3. Perbedaan mendasar antara pernafasan dada dengan pernafasan perut. Jadi macam-macam pernafasan pada manusia ada 2, yaitu pernafasan dada sama pernafasan perut. Apa sih yang membedakan atau perbedaan mendasar dari pernafasan dada dan pernafasan perut itu? Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, pernafasan dada melibatkan rongga dada, sedangkan pernafasan perut melibatkan diafragma. Untuk lebih jelasnya bisa lihat pada tabel berikut. Ya, sebenarnya untuk pernafasan dada itu adalah menggunakan otot tulang antar rusuk, sedangkan pernafasan perut itu menggunakan otot diafragma. Jadi itu adalah perbedaan yang mendasar. Ya, pada tabel ini bisa dilihat juga mekanisme inspirasi ketika menghirup oksigen. Ya, sedangkan ekspirasi adalah ketika mengeluarkan karbon dioksida. Soal nomor 4. Pada sistem pernafasan manusia, proses masuknya udara ke paru-paru. Ya, bagaimana proses masuknya udara ke paru-paru? Ya, apakah A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu rongga dada mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan udara luar, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat skema terkait dengan pernafasan dada dengan pernafasan perut ketika inspirasi atau mengambil oksigen. Ya, di sini ketika proses pernafasan dada, di sini yang pertama kan tadi adalah rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang, sedangkan tekanan udara dalam paru-paru rendah sehingga udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Sama
ketika pernafasan perut pada proses inspirasi. Di sini adalah rongga dada dan paru-paru pengembang, tekanan udara paru-paru rendah sehingga udara luar dapat masuk ke dalam paru-paru. Lanjut ke soal nomor 5 ya. Yang benar tentang pernafasan di bawah ini adalah kecuali ya. Di sini adalah kecuali ya. Apakah trakea atau batang tenggorokan tersusun atas 2 lapisan ya. Yang B, bronkus berjumlah 1 pasang. Yang C, laring atau pangkal tenggorokan berhubungan dengan faring dan trakea yang terdiri dari tulang rawan yaitu jagon, epiglotis dan tulang rawan krikoid. Tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam alveoli. Ya, jadi jawabannya yang betul adalah trakea atau batang tenggorokan tersusun atas 2 lapisan. Ini salah karena batang tenggorok atau trakea itu terdiri atas 3 lapisan. Ya, bukan 2 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Jadi tadi yang salah adalah trakea terdiri dari atas 2 lapisan. Yang betul trakea itu adalah 3 lapisan ya. Demikian pembahasan dari kompetensi IPA. Saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru PTKK. Sini izinkan saya Aris untuk melakukan pembahasan di mata pelajaran IPS di soal kompetensi paket 5. Langsung saja Yang pertama di sini kemarin di soal nomor 1 adalah penerbangan komersial nasional pertama pada masa kemerdekaan itu dikelola oleh Garuda Indonesia. Itu salah satu atau satu-satunya perusahaan milik BUMN milik Indonesia. Perusahaan ini memulai penerbangan dengan menggunakan bendera Garuda Indonesia Airways pada tanggal 26 Januari 1949. Pesawat pertama yang digunakan adalah sebuah pesawat DC-3 sumbangan masyarakat Aceh, itu yang diberi nama. Jadi pesawat Indonesia pertama itu adalah sumbangan dari masyarakat Aceh ya. Yang diberi nama apa? Sini jawabannya adalah B, yaitu pesawat Seulawa. Mengapa? Karena pada tanggal 26 Januari 1949 itu sekarang ditetapkan sebagai hari jadi maskapai penerbangan ini. Hari jadi maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways. Pada saat itu, pada awalnya namanya adalah Indonesia Airways. Pesawat pertama mereka itu bernama Seulawa yang berarti gunung emas, yang diambil dari nama gunung terkenal di Aceh. Dana untuk beli pesawat ini didapatkan dari sumbangan rakyat Aceh. Pesawat tersebut dibeli dengan harga atau seharga $120.000 Malaya yang sama dengan 20 kg emas. Jadi itu untuk jawaban soal nomor 1 adalah Seulawa. Selanjutnya kita langsung saja ke nomor 2. Di sini adalah ciri-ciri negara yang menganut paham liberalisme kecuali. Di sini ada kata kecuali. Di sini jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Jadi di sini yang kecuali ya. Sekarang kita lihat apa sih paham liberalisme itu ciri-cirinya. Yang pertama adalah di bidang ekonomi menganut paham kapitalisme. Terus kemudian bidang politik itu menonjolkan individu, sedangkan di bidang sosial budaya bersifat individu dan sangat mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian di bidang agama mengenal paham sekuler, artinya negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Dilihat di sini di poin 3 ciri-cirinya adalah individu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, karena ini kecuali. Nah, yang C ini adalah
dapat bekerjasama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Jadi seperti itu nggih. Kemudian ada lagi ciri-ciri sosialisme dan komunisme. Negara-negara yang punya paham sosialisme atau komunisme itu pahamnya itu di negara Vietnam, sedangkan komunisme itu seperti di Rusia dan juga ada di Cina. Ini banyak komunisme. Yang pertama adalah mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Yang kedua adalah tidak ada kelas kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh, sebab semua sama. Kemudian mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Makanya Cina bisa begitu kuat nih, karena paham yang mereka anut adalah komunisme, jadi semuanya adalah demi kepentingan negara dan dapat bekerja sama dan memiliki solidaritas dengan hak yang sama. Kemudian hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Jadi ya ini akan diakui oleh sebagian, akan diakui oleh negara. Terus kemudian mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Kemudian berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan secara bertahap. Kemudian sosialisme itu berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Ini mempunyai pemikiran ekonomi negara sentris, yaitu untuk mengatasi kesenjangan. Pemikiran di bidang politik, negara sangat diperlukan untuk membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. Kemudian pemikiran keagamaan sosialisme terpengaruh kuat oleh pemikiran yang berdasarkan ajaran agama bahwa manusia harus saling tolong-menolong. Jadi itu jawaban nomor 2, yaitu C ya. Sekarang kita ke letak absolut Indonesia adalah, letak absolut di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kemudian apa itu letak absolut? Letak absolut itu adalah menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau kisi-kisi koordinat. Letak lokasi absolut disebut juga dengan letak astronomis. Tentunya kita sudah sering mendengar ya, sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita di kelas tinggi utamanya, apa itu letak astronomis. Nah, letak astronomis nama lainnya juga itu disebut lokasi absolut. Sedangkan di Indonesia itu lokasi absolutnya atau letak astronomisnya ada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain ada lokasi absolut, di sini juga ada lokasi relatif. Ada lokasi suatu objek yang nilainya ditentukan berdasarkan objek atau objek lain di luarnya. Lokasi relatif disebut juga letak geografis, nggih. Contohnya kalau kita mengenal letak geografis Indonesia di mana? Di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu apa saja? 2 benuanya adalah Asia dan Australia. Sedangkan 2 samudranya adalah Asia dan samudranya adalah Samudra Hindia dan Pasifik. Nggih, mohon maaf. Jadi 2 benua tadi adalah Asia dan Australia, dan 2 samudranya adalah India dan Pasifik. Jadi seperti itu ya di soal nomor 3. Untuk selanjutnya di sini adalah dalam pelaksanaan pembelajaran IPS untuk jenjang pendidikan dasar dikenal IPS integrated. Apa itu IPS integrated? Nama lain dari integrated itu adalah terpadu ya. Jadi IPS terpadu. Apakah A? Integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu, baik ilmu sosial dan ilmu lainnya. Saya rasa ini langsung salah ya, karena kalau integrated itu berarti satu cabang disiplinnya cuma satu, yaitu disiplin ilmu sosial saja. Nah, contohnya di sini ilmu sosial itu seperti apa? Ada sejarah, geografi, ekonomi, hukum dan politik, sosiologi atau antropologi dan sebagainya. Jadi cuma satu, nggih, tidak terintegrasi dengan mapel yang lainnya, tetapi terintegrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial. Jadi seperti itu di soal nomor 4. Kemudian nomor 5, keuntungan Indonesia sebagai negara agraris adalah kecuali. Jadi yang bukan keuntungannya ini. Nah, di sini ada keuntungan menjadi negara agraris.
Yang pertama adalah pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang, ya, salah satu, bukan yang utama, tapi satu saja sektor yang menopang, ya, perekonomian negara. Yang kedua, mudah memperoleh hasil pertanian demi memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor dari luar negeri. Yang ketiga, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal. 4. Terciptanya ketahanan pangan. 5. Membuka lapangan pekerjaan baru di bidang perkebunan dan pertanian. 6. Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan. 7. Terhindar dari krisis bahan pangan. Berdasarkan hal tersebut, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yang A. Karena tadi apa? Salah satu sektor penopang, bukan salah satu sektor utama, ya. Jadi salah satu sektor yang menopang, ya, bukan sektor yang utama dalam perekonomian negara. Sedangkan untuk B, C, D, E itu semua benar sekali, ya. Mengurangi impor pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencintai produk lokal. Kemudian yang E, terciptanya ketahanan pangan. Yang E, membuka lapangan pekerjaan baru di bidang perkebunan dan pertanian. Jadi yang bukan keuntungan Indonesia sebagai negara agraris adalah pertanian itu bukanlah salah satu sektor utama, tetapi pertanian di Indonesia itu adalah salah satu sektor penopang perekonomian negara. Jadi seperti itu pembahasan dari mapel IPS untuk potensi teknis paket kelima. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.